Shalom, selamat pagi Bapak Ibu keluargaku. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Pengkhotbah pasal 10 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Allah. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Bapak Ibu keluargaku, hari ini saya coba mau bawa renungan firman Tuhan yang praktikal dalam hidup kita sehari-hari. Saya beri judul firman pagi ini adalah kemalasan adalah virus yang mematikan. Saudara-saudara, saya berpendapat salah satu persoalan di dalam generasi masa kini, lepas dia muda atau sudah tua, generasi sekarang saudara, itu adalah sifat atau sikap kemalasan. Bahkan hal ini melanda kehidupan anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, banyak anak-anak Tuhan yang mengatakan dia cinta Tuhan, tetapi hidupnya malas. Malas beribadah, malas dalam hal gerejawi, malas dalam rumah tangga, malas dalam kantor pekerjaan, malas dalam kampus, malas dalam sekolah. Kenapa? Karena hal itu tercermin dari apa yang dilakukannya. Saudara, Amsal 19 ayat 15 jelas katakan, kemalasan itu mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Ini sesuatu yang mematikan, sesuatu yang menyakitkan jika orang malas terus budayakan kemalasannya. Dan tadi Pengkhotbah 10:18 pun jelas bahwa hidup orang Kristen memang harus cinta Tuhan, tetapi dalam waktu yang bersamaan kita juga harus rajin, Bapak Ibu. Selalu saya katakan, dan saya tegaskan pagi ini bahwa kemalasan itu adalah virus yang mematikan. Saya ngerti saudara, sebagian berkata, saya tidak tahu kenapa ya Pak Pendeta, saya mengasihi Tuhan, saya mau melayani Tuhan, tetapi kemalasan muncul. Ayo kita berjuang, kita melawan kemalasan, dan jangan sampai virus itu menggerogoti hidup kita. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa Pak Pendeta kemalasan itu adalah virus yang mematikan? Yang pertama saudara, karena kemalasan membuat kita gagal. Bapak Ibu keluargaku, orang malas tidak bisa sukses dalam hidupnya. Selalu saya katakan Bapak Ibu bahwa kita boleh saja tidak sekolah tinggi, atau mungkin boleh saja kita hanya lulusan SD, SMP, SMA. Tetapi kalau kita rajin saudara, ada kemungkinan kita bisa berhasil, kita bisa sukses, kita bisa beruntung. Nah, jangan jadi orang malas saudara, ya. Jangan jadi orang yang mengasihi diri sendiri. Aduh, saya mah punya kelemahan. Aduh, saya mah cacat. Saya mah punya kekurangan. Jangan terlalu mengasihi diri sendiri saudara. Tetapi mari rajin, semangat, kalahkan kemalasan supaya kita bukan orang yang gagal, tetapi kita termasuk bilangan orang-orang yang berhasil. Yang kedua saudara, kenapa kemalasan adalah virus yang mematikan? Karena kemalasan itu menutup berkat Tuhan, saudara. Di sini saya menulis, berkat Tuhan itu ada bagi orang-orang yang rajin, saudara. Berkat Tuhan selalu ada bagi orang-orang yang mau kerja keras. Tuhan tidak akan menolong jika dasarnya kita males, Bapak Ibu. Kalau kita males, Tuhan gak mau bertindak. Tuhan akan menolong, memberkati, dan mengerjakan mujizat kepada orang-orang yang rajin. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, saudara, tokoh-tokoh Alkitab dipakai Tuhan dengan luar biasa karena kondisi mereka sedang bekerja, saudara. Daud menggembalakan domba, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kenapa kemalasan adalah virus yang mematikan? Karena kemalasan akan membuat kita menghalalkan segala cara. Bapak Ibu, orang-orang yang malas itu cenderung menghalalkan segala cara. Dia malas bertindak. Dia maunya instan, dia maunya tidak mau capek, dia maunya santai, tapi dia menghasilkan keuntungan. Jadi apa yang dilakukan? Cenderung mencari pertolongan dukun, cenderung untuk menyogok dan lain sebagainya. Hati-hati Bapak Ibu, ini virus yang mematikan karena kemalasan
membuat kita menghalalkan segala cara. Pagi ini Bapak Ibu, ayo sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Allah, jangan malas, rajin, semangat. Suami-suami rajin, semangat, kerja keras untuk istri anak-anakmu. Hai istri-istri, rajin, jangan malas, tata rumahmu yang indah, yang rapi. Hai anak-anak, raih masa depanmu, rajin, semangat. Maka percayalah, Tuhan pasti memberkati kita. Shalom, Tuhan memberkati. Haleluya.